Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Mustafa, NIM 5041897, lokal 6C, Manajemen Keuangan Syariah. Jadi adapun tugas saya yaitu disuruh membuat video sekilas tentang GCG dosen pengampu yaitu Rosa Rosilawati. Nah, sejarah lahirnya GCG muncul atas para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingan Budiati 2012. Maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan besar baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Maka untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep perbedaan komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG. Sedangkan di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997. Krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggung jawab, serta mengabaikan regulasi dan syarat dan praktek korupsi, kolusi, nepotisme GKN Budiati 2012. Sedangkan pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk mengelola risiko signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka waktu panjang. Sedangkan untuk manfaat GCG yaitu berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Selanjutnya, berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan. Selanjutnya, internasional pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Selanjutnya, GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis. Sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang telah sesuai lengkap bisnis yang telah banyak berubah. Selanjutnya, secara teoris, praktek GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Mas Ahmad Dhani Daniri 2005, jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance atau GCG setelah konsisten dan efektif, maka akan dapat memberikan manfaat antara lain: satu, mengurangi agensi cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Dan selanjutnya yang kedua, mengurangi biaya modal atau cost of capital. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Dan yang keempat, menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Mungkin itu saja penjelasan sekilas tentang GCG. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.